Kalau kalian tahu bahwa dalam kehidupan ini, itu butuh ketenangan. Itu bukan hal yang remeh. Justru dalam ketenangan itulah kunci untuk mendapatkan inspirasi di dalam keseharian yang penat oleh urusan duniawi. Terkadang kita lupa dengan perhatian pada diri kita, yaitu adalah pikiran, perasaan, syaraf, bahkan lairan darah. Cinta adalah kata yang sering umum dikatakan oleh banyak mulut, namun kita tidak bisa memaknai apa sebenarnya itu cinta, hingga kita tidak bisa berapa nikmatnya cinta itu seperti apa. Kalau kalian semua mau menemukan apa dan bagaimana sebenarnya arti cinta yang luar biasa yang ada di dalam dirimu, inilah data yang tepat kalian melihat film ini. Dan kamu gak akan rugi, bahkan akan jadi manusia yang memiliki kebijaksanaan dalam menikmati rasa cinta. Sebut saja namanya Wakit. Dia adalah komposer sekaligus penulis lagu yang paling populer di Wonogiri. Kekayaannya sebagian besar dari royalti mus yang ia dapatkan dari tiap lagu yang ia buat. Hingga suatu hari, grup musik bentukannya yang bernama Crowdplay viral. Kekayaannya melejit hingga ke ujung langit Wonogiri. Dalam band itu, ia bersama sahabat sejak kecil sekaligus vokalisnya yang bernama Panjul. Namun karena Wakit tak pernah mau diketahui identitas aslinya, ia akhirnya bernego dengan Suwandi pada saat itu untuk tak memperlihatkan dirinya di panggung. Akhirnya Suwandi mengenalkan Waluyo pada Wakit. Sejak saat itu, Wakit meminta agar Waluyo saja yang bermain di Crowdplay untuk jadi pemain penggantinya, dan Wakit memilih untuk mundur diri dari band itu. Padahal Wakit yang memikirkan semuanya, dari lagu yang ia ciptakan sampai komposisi musik yang ia buat sendiri. Waluyo adalah orang yang sangat tak suka pada Wakit karena Wakit terlalu hebat untuk dia tandingi. Namun demi ketenarannya akhirnya ia mau menggantikan Wakit sebagai basis Crowdplay. Namun entah kenapa kesuksesannya justru membuat hidupnya hampa. Bukan kepopuleran ini yang ia inginkan dalam hidupnya. Itulah sebab mengapa Wakit sama sekali tak terlihat seperti orang kaya. Rambut acak-acakan, baju yang tak pernah ganti, hingga benar-benar seperti gelandangan yang tak punya tujuan hidup. Hingga suatu hari, teman-temannya menjemput Wakit menggunakan helikopter untuk sekedar nongkrong bareng merayakan kesuksesan mereka. Dalam hingar-bingar kehidupan mewah dan ketenarannya, tapi dalam benak Wakit yang terdalam, ia merasa kesepian. Tak ada keindahan sedikit pun yang bisa ia nikmati di sana. Uang memang penting, tapi bukan berarti segalanya. Di atasnya langit Boyolali yang indah tersimpan kebosanan yang tak pernah berujung. Apalagi bersama Suwandi, pemimpin utama label musik paling besar di Wonogiri, yang hanya memikirkan uang yang masuk untuknya tanpa pernah peduli bagaimana cara menikmatinya. Hingga suatu pagi di rumah pacarnya, datang tiba-tiba pacar Wakit. Namanya Winarsih. Ia juga artis terkenal dan sangat kaya. Wakit membuatnya terkenal dengan lagu Winarsih yang hits. Seperti biasa, Winarsih selalu menggoda Wakit untuk dibuatkan lagu lagi agar ketenarannya tak meredup. Namun, hari itu juga ia meminta putus dengan Winarsih. Wakit berkata bahwa sudah tahu jika Winarsih selingkuh dengan pimpinan label rekamannya. Keadaan yang terjadi dan pergi dari rumah berhari-hari, Wakit menghabiskan waktunya di perjalanan hingga tak terasa tubuhnya pun Wakit tak karuan. Dia benar-benar gembel yang tak tahu arah hidupnya sendiri.
hingga ia tak sengaja menyenandungkan sebuah lirik dan tiba-tiba seorang gadis yang sangat tomboy itu menjatuhkan buah-buahan dari keranjang sepedanya. Entah apa yang terjadi pada Wakit saat itu. Dia hanya termenung saat pertama kali menatap mata Reiko untuk pertama kalinya. Dan tanpa sadar, Wakit bertanya. Sontak Wakit tersadar jika ia sedang bergumam sendiri, lalu minta maaf Reiko jika omongannya ngelantur. Karena malu dengan apa yang Wakit ucapkan, ia langsung panjuk bergegas pergi. Namun Reiko menarik jaketnya dan menjawab, percaya jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sanalah pertama kalinya mereka berkenalan, namun Wakit yang tak mau ketahuan identitas aslinya, ia mengenalkan dirinya sebagai Waluyo. Keesokan harinya, Wakit janjian untuk bertemu dengan Riko di toko kaset. Namun saat Wakit terpesona dengan kecantikan Riko malah bercerita jika dia suka sekali dengan band Coldplay. Namun Wakit tak menanggapi apapun agar penyamarannya tak terbongkar. Saat sedang asik-asiknya membahas musik, tiba-tiba datanglah dua sahabat Reiko. Tanpa basa-basi, saat melihat Wakit bersama dengan Reiko, kedua temannya langsung mengejek jika pacar Reiko ternyata hanya orang tua yang terlihat seperti gelandangan. Ketika ditanya pekerjaannya apa, Wakit hanya menjawab jika dia adalah pengangguran. Reiko hanya meminggir dan setelah mendengar hinaan teman-temannya, langsung mendorong teman-temannya dan membawa kabur Wakit dari toko itu. Wakit benar-benar merasakan sensasi baru, merasakan keseruan bersama Reiko yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Tiba-tiba Reiko bersenandung nada yang sama saat di jembatan. Kala pertama bertemu dengan Wakit, Wakit Langpanjuluk menghentikan Re bernyanyi dan berkata, jika ia tak suka musik dan tak mau punya pacar yang suka dengan musik. Wakit tahu bahwa penyamarannya sedang menjumpati dirinya sendiri. Tanpa terasa, air mata Wakit menetes di pipinya. Melihat itu, Reiko memeluk Wakit. Pelukan yang tak pernah Wakit rasakan sebelumnya. Rasa yang selama ini dicari oleh Wakit. Dan hari itu juga, mereka berdua saling mengungkapkan perasaannya. Dan matahari yang bersinar dengan indah menjadi saksi resminya mereka berdua berpacaran. Re sendiri adalah anak SMA dan semaku anak tukang sayur yang miskin. Untuk menyambung hidupnya, ia harus mengamen tiap hari bersama kedua temannya. Hari itu, Re sangat kepikiran dengan ucapan Wakit karena ia ingin menghargai Wakit. Karena Wakit tak suka wanita yang bermain musik. Tapi di sisi lain, mengamen adalah satu hal satu-satunya hobi. Sekaligus cara dia untuk menambah uang jajannya tiap hari. Dengan berat hati Re tetap mengamen dengan teman-temannya demi menjalani hidup. Namun tanpa disangka, Pak Takagi ada di sana. Ia tak sengaja mendengar suara Re dari jauh. Ia sangat kagum dengan potensi besar yang dimiliki oleh Re. Pak Takagi pun bergegas menemui Reiko dan menawarinya untuk rekaman di label Uki miliknya. Hingga suatu hari, berkat bantuan Suwandi, akhirnya geng ngamen Reiko mendapatkan kesempatan rekaman dan akan dibantu untuk perilisan promo album mereka. Mereka sangat tak menyangka bisa mendapat kesempatan yang besar di industri musik Wonogiri. Wakit pun diundang Pak Suwandi ke kantornya, tanpa tahu Reiko juga ada di sana. Saat Pak Suwandi menawarkan Wakit untuk produksi band anak SMA, Wakit Langpanjuluk menolak karena tak mau diperbudak oleh bisnis musik.
Lalu datanglah Waluyo yang mengambil alih kesempatan itu untuk memproduseri band milik Ray. Karena ia tak pernah mau kalah saing dengan Wakit. Lagi-lagi, Wakit tak tahu jika band yang dimaksud oleh Pak Suwandi adalah band Reiko. Dan pergi begitu saja. Malam itu, Ray menelpon Wakit. Dia merasa galau di satu sisi. Ia bahagia sekarang bisa rekaman musik di studio. Tapi di sisi lain, Reiko menghargai Wakit karena tak mau pacaran dengan pemusik. Akhirnya malam itu mereka bertemu, hanya jandakan ringan dan pelukan hangat, tanpa saling tahu bahwa mereka berdua saling menutupi rahasia masing-masing di diri mereka. Beberapa hari berselang, mereka diundang oleh Waluyo untuk peluncuran single baru Cruz Play. Tanpa sengaja, Wakit pun sekedar mampir ke studio untuk melihat peluncuran single Cruz Play di sana. Namun Wakit tak sengaja bertemu teman Reiko kala itu. Ia pun bingung dan mencari Pak KG. Akhirnya Wakit benar-benar baru tahu faktanya jika band yang Pak Suwandi maksud saat itu adalah Ray. Dan Ray sudah terlanjur menjadi budak cuannya Waluyo atas nama bisnis musik. Wakit benar-benar tak terima jika Ray hanya diperalat di dunia musik. Akhirnya saat itu juga Wakit memberanikan diri untuk menemui Reiko. Dan dengan wajah yang sama-sama syok, Wakit mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Bahwa selama ini Wakit berbohong, pengangguran yang tak terlihat gembel yang selama ini Reiko cintai tak lain dan tak bukan adalah idolanya sendiri di Cruz Play. Akhirnya malam itu pun mereka saling menceritakan semuanya. Wakit berbohong selama ini menjadi gembel pengangguran dan tak suka perempuan yang hobi menyanyi. Tapi sebenarnya Wakit tahu jika Ray adalah penyanyi. Jauh sebelum mereka berkenalan, Wakit selalu melihat Ray ngamen tiap hari, namun tak pernah berani menghampirinya. Sedikit mengajak Reiko mampir di rumahnya, tempat yang selalu Wakit pakai untuk berimajinasi dan mengerjakan semua lagunya. Malam itu pun menjadi semakin indah kala Wakit akhirnya bisa mendengar lantunan suara merdu Reiko. Kebahagiaannya lengkap, tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi kepura-puraan di hidup Wakit dan Ray. Reiko mau menerima Wakit apa adanya. Setelah mereka menikmati malam bersama di rumah Wakit, Wakit pun mengantarkan Ray pulang ke rumahnya. Walaupun Ray adalah anak tukang sayur miskin yang hidupnya di ruko kecil, tapi Wakit juga menerima apa adanya Ray. Cinta tanpa syarat dan hanya ada kebahagiaan di dalamnya. Saat perjalanan pulang sambil membayangkan kebahagiaan mereka berdua, Reiko pun langsung memainkan dan menuliskan semua lagu ciptaannya. Wakit menceritakan hal ini pada Panjul, sahabatnya sejak kecil, dan berencana akan membawa demo lagunya ke Pak Suwandi. Ia benar-benar ingin memproduseri Reiko, karena tak mau Reiko hanya menjadi budak bisnis Waluyo atas nama bisnis musik. Namun saat memohon pada Pak Suwandi untuk memproduksi Ray, Wakit sudah terlambat. Karena hari itu adalah debut pertama Ray dengan produsernya Shiyu. Wartawan sudah datang memenuhi aula sekolah Ray hari itu. Benar-benar bintang musik baru telah hadir di industri Wonogiri. Nama B-nya adalah Mas. Namun di tengah semua orang, Reiko memilih kabur dari sana dan memilih untuk menemui Wakit. Ternyata Ray pun sama dengan Wakit. Ia lebih suka menyanyi dan menjalani hobinya tanpa harus mendapatkan semua kepopuleran itu. Mendengar hal itu, sambil berjalan-jalan, Wakit pun berjanji akan selalu melindunginya dari industri musik yang kejam dan berjanji jika Wakit akan menciptakan lagunya sendiri khusus untuk Reiko. Beberapa hari kemudian, Wakit membuktikan keseriusannya pada Reiko. Di tengah rapat besar di perusahaan Suwandi, Wakit datang dan memberikan demo lagu yang ia buat untuk Reiko.
Mau tak mau, Suwandi mendengarkan demo yang dibuat oleh Wakit. Ia pun kagum dengan lagu ciptaan Wakit itu. Namun saat mendengarkan lagu Wakit di mobil, Suwandi mendapat kabar yang tak terduga. Suwandi mendapat informasi jika ada paparazzi yang mengetahui hubungan Wakit dan Reiko di jembatan kala itu. Ia pun memanfaatkannya untuk keuntungan Suwandi sendiri. Suwandi pun memberikan pilihan pada Wakit. Jika dia ingin melindungi Rei, ia harus putus dengan Rei. Jika Wakit mau, maka foto itu akan diganti dengan foto Wakit bersama Winarsi. Jadi Suwandi bisa manfaatkan keduanya. Rei tenar dan Winarsi mendapat panggungnya lagi karena hubungannya viral dengan Wakit. Di sisi lain, Winarsi yang bersekongkol dengan Suwandi sengaja datang ke tempat latihan Rei hanya untuk menyapa Rei. Setelah itu saat Wakit datang, Winarsi sengaja memeluk Wakit agar ikut cemburu dan memutuskan hubungannya dengan Wakit. Melihat hal itu, hati Rei sangat hancur. Pria yang benar-benar ia cintai tak disangka melakukan itu di depan Rei. Hatinya hancur dan hanya ingin berteriak. Tiba-tiba datanglah Waluyo yang memanfaatkan momen itu untuk meluluhkan hati Reiko agar tetap bisa Waluyo memanfaatkan ketenaran Reiko. Wakit benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Ia terpaksa melakukan ini untuk menyelamatkan karir Reiko agar tidak hancur, dan dia pun terpaksa bersama Winarsi agar karir Winarsi naik lagi. Wakit benar-benar mengorbankan hidupnya untuk Rei. Dan benar saja tak butuh waktu lama untuk menyebarkan berita hubungan rahasia Wakit dan Winarsi. Hari itu juga, semua surat kabar dan media berita di Wonogiri menyuguhkan gosip baru hubungan Wakit dan Winarsi. Wakit hanya bisa membiarkan rasa sakit diterima oleh Reiko sendirian. Reiko pun menemui Wakit untuk mendapatkan penjelasan. Namun, terpaksa Wakit harus berpura-pura untuk benci pada Rei. Saat itu juga, Wakit memutuskan hubungannya dengan Reiko dan tak mau lagi ditemui oleh Reiko. Wakit hanya meninggalkan tangis di wajah Reiko. Tanpa Reiko tahu, rasa sedih yang ditanggung Wakit untuk menyelamatkan Rei menjadi senjata yang menyakitkan untuk Wakit sendiri. Wakit hanya bisa menikmati sakitnya sendiri, melihat kepopuleran Reiko dari kejauhan. Namun sekuat apapun Reiko ingin pergi dari hidup Wakit, sekuat itulah Reta ingin kehilangan cintanya. Rei nekat datang ke rumah Wakit. Rei melihat barang-barang Wakit sudah terpacking dengan baik seperti akan pergi jauh. Reiko hanya bisa memeluk bas kesayangan Wakit untuk meluapkan rindunya. Tiba-tiba Wakit datang melihat hal itu. Rei hanya berlari, seakan tak rela jika Wakit pergi dari sana. Tak lama setelahnya, datanglah Panjul yang mencari Wakit. Tak sengaja ia menemukan kaset lagu-lagu mereka untuk Rei. Ia pun mengambilnya dari Wakit. Keesokan harinya, Panjul langsung menemui Rei di studio. Ia memberitahukan Rei jika Wakit akan pergi ke London untuk memulai karir musiknya yang baru. Panjul menceritakan jika ia merasa Wakit menjadi sangat hebat dalam bermusik setelah berpacaran dengan Rei. Untuk berterima kasih pada Rei, Panjul memberikan kaset yang ia curi dari rumah Wakit. Panjul ingin Rei mendengarkan semua lagunya, karena disitulah semua rahasia akan terungkap. Panjul juga memberitahu jika 1 minggu lagi hari keberangkatan Wakit ke London. Dan benar saja, saat mendengarkan lagunya, mereka baru benar-benar paham ternyata selama ini Wakit benar-benar mencintai Rei dari lubuk hatinya yang paling dalam. Wakit tak mencintai Winarsi sama sekali. Mendengar semua lagunya seakan membawa Rei hanya untuk meneteskan air mata. Melihat pengorbanan Wakit selama idan hari keberangkatan Wakit ke London pun tiba. Sangat berat meninggalkan semua kenangan indah bersama Rei di Wonogiri. Saat dalam perjalanan,
Tiba-tiba Panjul menelponnya untuk mengambil bas kesayangan Wakit yang Ray titipkan padanya. Namun saat Wakit datang hendak menemui Panjul, Ray mengungkapkan semua perasaannya pada Wakit. Ia sudah tahu semuanya dari lagu yang Wakit ciptakan dan Reiko berjanji akan tetap mencintai Wakit. Reiko memohon untuk terakhir kalinya ia ingin menyanyikan lagu ciptaan Wakit sebelum Wakit pergi meninggalkan Ray ke London. Akhirnya Wakit pun mau dan mereka menghabiskan senja yang indah dengan lantunan nada yang tak akan Wakit lupakan. Setelah mereka menyanyikan lagu berdua, akhirnya hal yang ditakutkan oleh Ray pun terjadi juga. Wakit berpamitan untuk pergi meninggalkan Ray. Ia pun memantapkan hatinya untuk bergegas pergi. Tangis yang tak terbendung bahwa Ray harus menerima fakta bahwa tak semua yang ia inginkan bisa terwujud, termasuk cintanya yang dalam pada Wakit. Namun saat air mata tak lagi bisa terhapus oleh semua kenangannya, Wakit tiba-tiba datang memeluk Reiko. Ternyata Aki tak jadi pergi ke London dan ia memutuskan ingin tetap bersama Reiko selamanya. Film ini benar-benar membawa saya terhanyut dalam air mata di warung Lek Darmi. Malam itu saya baru benar-benar mengerti kata Lek Darmi bahwa cinta pandangan pertama itu memang cinta yang sebenarnya. Terkadang kita tak pernah tahu kapan ia datang. Rasa cinta terkadang datang seperti maling. Ia datang tak pernah izin, begitu saja membawa semua kenangan indah kala bersamanya. Aku tak pernah tahu apa yang terjadi ketika bersamamu. Semuanya terasa indah dan penuh haru. Hadirmu datang seakan membawa sebuah mesin waktu merangkai semua keindahan, membawa dekap yang selalu dekat, dan membawa yang tak pernah kita percaya menjadi selamanya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video kami yang lain. Ingat, kalau kalian lagi ada masalah, kalau kalian pusing mikirin sesuatu, kalau kalian ya pokoknya kayak rame banget kepalanya, gak ada masalah buat duduk sebentar dulu dan minum kopi. Dalam alur cerita film ini banyak mengajarkan arti tentang kehidupan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan share ke banyak orang agar channel Titik Nol Film makin berkembang. Terima kasih banyak. Sehat, bahagia, panjang umur, dan kaya raya buat kita semua. Amin. I want